Baik pemirsa, selamat malam. Ketemu lagi dalam program Ngobeng, Ngobrol Bengi. Mudah-mudahan malam ini siapapun yang sudah ada di depan monitor televisi channel Banyuwangi 1 TV di rumah, semuanya sehat dan semuanya lancar apa-apa yang sudah diupayakan sejak pagi hingga saat ini. Dan selamat beraktivitas juga kepada siapapun di rumah yang saat ini mungkin shift malam. Saya temani dalam acara Ngobrol Bengi malam ini. Tema kali ini tidak jauh dari urusan politik ya. Barusan kita semua sudah melihat dari debat publik yang dilakukan oleh para calon bupati dan wakil bupati di Banyuwangi melalui siaran langsung yang dilakukan atau disiarkan oleh TV nasional, TV swasta Indonesia yang kemudian dirilis juga oleh Banyuwangi 1 TV yang memberikan kesempatan juga menyampaikan itu secara langsung. Nah, menarik tadi ada banyak yang dibahas oleh para paslon bupati dan wakil bupati yang sudah menyampaikan secara gamblang apa-apa yang menjadi misi, visi, terus kemudian persoalan membangun ekonomi dan tata kelola pemerintahan. Saya tidak bisa sendirian di sini. Ada banyak orang yang mungkin punya pengamatan secara pribadi dan akan saya coba untuk menghubungi. Kami mungkin ada rekan yang ada di luar sana yang bisa saya coba hubungi. Mudah-mudahan koneksinya lancar. Ada Om Sauki. Om Sauki adalah salah satu dari ya tokoh politik, ya juga pengamat politik, juga akademisi dan yang inten juga mengikuti daripada bagaimana perkembangan proses pilkada yang ada di Banyuwangi. Pun juga satu orang lagi yakni Pak Haji Ali Mansur. Nah, Pak Haji Ali Mansur, nah ini beliau-beliaunya sudah tampil di layar televisi. Selamat malam semuanya. Saya coba untuk menghubungi Om Sauki ini yang kebetulan ada di kota dan nampaknya televisinya masih belum disetel. Kalau Pak Haji Ali Mansur sudah disetel ini di hadapan monitor. Saya coba menghubungi dulu Om Sauki. Bagaimana kabarnya Om Sauki? Apakah sudah melihat tayangan debat publik tadi yang sudah disiarkan oleh TV nasional tadi? Om Sauki, selamat malam. Assalamualaikum, selamat malam Mas Bin dan pemirsa semua. Iya Mas, alhamdulillah tadi saya sudah menyaksikan debat publik putaran terakhir ya, yang diikuti paket lengkap pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Banyuwangi. Sambil lalu saya coba untuk menghubungi dulu Pak Haji Ali Mansur. Apakah jelas suara kami yang ada di Banyuwangi 1 TV? Pak Haji Ali Mansur, apa kabar ini? Lama tidak pernah ketemu, tambah handsome, tambah muda ini. Sebelum kita bahas masuk materi pembahasan Ngobrol Bengi malam ini, Pak Haji, monggo silakan disapa dulu pemirsa Banyuwangi 1 TV. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Bin, selamat malam Pak Sauki, selamat malam pemirsa Ngobrol Bengi Banyuwangi 1 TV. Ya, lama kita nggak ketemu Mas Bin. Ketemunya suruh komentari bagaimana hasil debat publik ini. Gimana kabar Mas Oki? Lama nggak ketemu ini. Nggih. Sanggup pindah. Kangen gabah itu Pak Haji. Ya, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke, baik. Kami potong dulu. Kita tidak panjang lebar karena waktunya sedikit. Kita hanya meneruskan tadi siaran langsung kita. Saya coba untuk mendapatkan apa yang menjadi pengamatan dari kedua tamu kita yang kita siarkan melalui daring. Mungkin Om Sauki dulu bisa menyampaikan, Om Sauki, hasil daripada debat publik yang barusan kita saksikan bersama-sama tadi. Silakan Om Sauki, ada waktu 3 menit, silakan, monggo. Ya Mas Bin, mohon maaf, suara saya sudah jelas sekarang Mas Bin ya? Sudah, siap. Sudah. Oke.
Debat publik malam ini alhamdulillah sesuai ekspektasi, cukup hidup ya, cukup mewarnai. Dan semalam kita sudah bahas ini Mas Binya, kita bertiga di ngobeng yang tadi malam. Kita sudah memprediksi bahwa debat ini akan berlangsung seperti apa, karena ini putaran terakhir. Dan ini ya tadi itu, sebagaimana tadi malam, ini merupakan bagian dari adu dalih kita, kan gitu Mas Bin. Adu dalih untuk menggoyang pemilih, karena dari debat terakhir ini tampak sekali kualitas masing-masing calon bupati kemudian, dan juga wakil bupati Banyuwangi ke depan. Apapun, kalau komentar secara keseluruhan, saya melihat debat publik malam ini cukup memberikan apa ya, semacam ini. Saya punya referensi kuat bahwa harus kemana, dan mungkin juga pemirsa yang lain punya referensi kuat harus milih siapa, karena malam ini tadi sudah sangat jelas bagaimana jawaban-jawabannya yang dilontarkan oleh tiap-tiap paslon atas pertanyaan-pertanyaan dari panelis. Ya, mungkin itu Mas Bin sementara. Oke, baik. Sedikit agak delay karena memang daring. Seperti itu ya. Kalau menurut pengamatan Pak Haji Ali Mansur, mungkin ada perbedaan atau pendapat lain tentang bagaimana debat tadi disiarkan. Pak Haji Ali Mansur, silakan. Ya, terima kasih Mas Bin. Saya berusaha mengamati dari awal hingga akhir debat publik pada putaran terakhir malam ini. Ada beberapa hal yang perlu digarisbawahi, bahwasanya kedua paslon ini kan pada malam hari ini kan menjual janji. Hal yang terpenting yang akan kita lihat nantinya apabila beliau-beliau ini ditakdir terpilih menjadi calon bupati dan ditakdir menjadi bupati dan wakil bupati terpilih, tentu beliau-beliau ini harus konsisten melaksanakan dan merealisasikan janjinya. Karena apa yang beliau sampaikan keduanya ini tentu akan ditagih oleh warga masyarakat Banyuwangi. Oleh karena itu, bagaimana mewujudkan janji-janji selama masa kampanye, masa debat itu nanti akan ditagih pada saat beliau-beliau ini telah menjadi bupati dan wakil bupati terpilih. Dalam kesempatan debat malam ini yang bertemakan pembangunan ekonomi, tempat keuangan sangat berpengaruh bagaimana kelangsungan tentang perekonomian di Banyuwangi, khususnya bagi pelaku usaha, ya seperti saya ini. Halo? Seperti apa yang digambarkan? Ya, halo? Iya, seperti nampaknya sinyalnya. Ya, jelas, jelas, Mas Bin. Ya, jelas, cuman mungkin sinyalnya naik turun. Atau mungkin kalau bisa begini Pak Haji, suara yang ada di monitor televisi, audionya yang ada di televisi dikurangi aja. Jadi kita komunikasinya biar lancar melalui audio yang ada di headset. Audio di monitor televisi dikurangi aja Pak Haji. Ya, oke. Silakan dilanjutkan. Kalau sekarang gimana ini Bang? Iya, gimana Mas Bin? Ya, sip, monggo lanjut. Ya, sudah. Iya, ya. Saya lanjutkan ya. Jadi apa yang dijanjikan oleh kedua paslon ini tentu akan mengandung konsekuensi. Bahwasanya apa yang dijanjikan itu akan ditagih oleh warga masyarakat Banyuwangi. Seperti apa yang disampaikan oleh Kang Soki tadi, tentu malam ini kita ini bisa menentukan gambaran siapa paslon yang kita pilih dengan gagasan visi yang beliau-beliau sampaikan. Jadi seperti itu. Saya kira itu Mas Bin untuk kata pengantar awal saya. Yang saya sampaikan tadi bahwasanya tentu janji ini akan ditagih dan harus direalisasikan. Itu Mas Bintoro. Baik, terima kasih.
Jadi ada banyak orang masyarakat Banyuwangi yang sudah mendengarkan apa yang sudah dijanjikan oleh para paslon, baik calon bupati dan calon wakil bupati keduanya, baik Mas Yusuf dengan Gus Rija, juga Mbak Epuk dengan Pak Haji Sugira, dan itu sudah tercatat di masing-masing. Kalau misalkan punya Facebook sudah punya catatan tersendiri-sendiri. Kembali ke Kang Sauki, gimana kalau Kang Sauki bisa dilanjutkan, apalagi yang menjadi pengamatan atau mungkin kalimat-kalimat yang disampaikan oleh para calon bupati dan calon wakil bupati itu tadi, ada sebuah jebakan-jebakan kalimat atau bagaimana? Kang Sauki silakan. Jadi begini Mas Bin, sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi malam itu, kalau kita bicara tentang debat ya, ada beberapa kriteria penilaian yang itu sebenarnya sudah tumbuh sejak kita itu kecil sampai kita dewasa. Karena apa? Karena kita hidup dan berinteraksi sosial itu tidak lepas dari namanya diskusi. Dalam diskusi itu ada kompromi, musyawarah, ada juga ketika tidak mencapai kompromi mungkin ada perdebatan. Nah, hal itu terlatih secara di alam bawah sadar. Bagaimana kita menilai sebuah perdebatan yang terjadi di depan mata kita. Contoh kasus malam ini, debat publik antara calon bupati antara pasangan 01 dan pasangan 02. Nah, kita atau saya lah ya, itu bisa menilai di situ bahwa misalkan pertanyaan dari sisi emosi, saya senang malam ini bobot pertanyaannya cukup berkualitas Mas, daripada sebelum-sebelumnya. Dan itu sifatnya pertanyaannya kalau bicara memiliki ini apa secara yuridis apa itu dengan peraturan perundangan yang ada itu sudah mencakup di dalamnya. Secara kepentingan masyarakat sudah mencakup di dalamnya pertanyaan-pertanyaan itu. Jadi dari pertanyaan berkualitas itu tentu harapannya didapatkan jawaban yang berkualitas. Dari jawaban yang berkualitas, harapannya yang terakhir adalah kepemimpinan yang kita dapatkan, yang kita harapkan nanti ini adalah kepemimpinan yang juga berkualitas. Kalau saya pribadi menilai, belum masuk pada sisi kualitas ya, kalau saya pribadi menilai, tadi di debat itu ada beberapa hal yang update dan beberapa hal yang konvensional tentang tata kelola pemerintahan. Ini saya maklumi sebelumnya, karena kalau melihat latar, dan tadi malam juga sudah saya singgung bahwa harusnya malam ini adalah panggungnya Mas Yusuf, harusnya ya. Karena apa? Karena de facto Mas Yusuf ini adalah calon incumbent petahana yang hampir 10 tahun ini menduduki jabatan di pemerintahan. Sedangkan tema malam ini 100% murni tema pemerintahan. Bagaimana pembangunan ekonomi yang bisa menumbuhkan pertumbuhan yang indeksnya itu mungkin di atas rata-rata nasional, dan juga bagaimana tata kelola pemerintahan yang baik, artinya baik itu yang bersih dan berwibawa mungkin ya. Nah, ini murni apa yang dilakukan Mas Yusuf 10 tahun. Cuma satu catatan tadi malam juga sudah saya sampaikan bahwa ketika Mas Yusuf melakukan 10 tahun terakhir ini, apakah kemampuannya juga di-upgrade? Karena Ibu ini, Bu Ibu ini, meskipun beliau tidak menduduki pemerintahan, 3 tahun terakhir beliau melakukan upgrade kemampuan diri. Artinya sebenarnya beliau punya kepentingan di pilihan bupati ini sudah 3 tahun ke belakang. Karena yang beliau upgrade dari kemampuannya itu adalah kemampuan tentang manajemen pemerintahan. Karena sejatinya memang bupati itu manajerial sifatnya, tidak perlu terlalu cerdas, tapi juga jangan bodoh-bodoh amat, nanti kan mungkin dia kalah-kali sama stafnya, karena notabene ASN ini adalah orang yang seumur karirnya berkecimpung di situ. Jadi keahliannya sudah sangat mahir. Bicara proyek ya memang bidangnya hampir 10 tahun 20 tahun proyek. Bicara tentang jabatan, pembagian jabatan di BKD misalnya, ya memang seumur hidupnya juga di wilayah itu dan sebagainya.
Maka di sini saya mendapat sebuah semacam gambaran. Ternyata tadi beberapa hal yang disampaikan Mas Yusuf itu kurang upgrade gitu. Contoh yang sebenarnya fatal adalah harusnya bahasa SPBE, sistem pemerintahan berbasis elektronik, itu mestinya muncul dari Mas Yusuf. Notabene yang hari ini pemerintahannya itu berbasis elektronik. Tapi itu tidak muncul itu. Ada apa dengan Mas Yusuf malam ini kan begitu kan? Justru munculnya dari Neng Ibu. Bahwa cita-cita beliau ke depan dalam rangka pemerintahan yang bersih, begitu kan? Karena SPBE ini kan bukan hanya soal gagasan, tapi kalau bicara sistem pemerintahan berbasis elektronik, ini bicara hal yang memang sudah diatur oleh pemerintah di Perpres 95 tahun 2018. Itu Pak Jokowi sendiri yang memerintah tentang SPBE ini agar pemerintahan itu bersih. Itu satu contoh. Jadi kalau kesimpulan malam ini secara pribadi saya menyimpulkan Mas Yusuf bagus dalam menanggapi pertanyaan panelis, tapi Neng Ibu menurut saya lebih punya wawasan ke depan, lebih upgrade dengan situasi ke depan di mana bahasanya hari ini adalah revolusi industri 4.0. Mungkin itu Mas. Oke, nanti dilanjutkan satu kesempatan lagi. Jadi nanti mungkin habis ini satu kalimat yang harus disampaikan ya Kang Zauki ya. Saya coba lempar dulu ke siap. Pak Haji Ali Mansur. Apalagi yang bisa disampaikan Pak Haji? Tadi sebetulnya banyak yang mesti harus kita gali. Kira-kira apa lagi Pak Haji Ali Mansur dari debat yang sudah kita saksikan bareng-bareng tadi? Jadi begini Mas Bin, saya lebih tertarik mengamati bahasa tubuh dari masing-masing paslon ini ya. Karena masing-masing paslon ini mempunyai style dan karakter sendiri-sendiri. Mas Yusuf dengan gaya bicaranya seperti itu, pada malam hari ini beliau menunjukkan gaya yang berbeda, agak menggebu, agak semangat. Nah, ini mungkin menjawab keraguan-keraguan publik, kok Mas Yusuf kok kurang gerem gitu ya. Nah, pada malam hari ini Mas Yusuf menunjukkan bahwasanya beliau bisa tampil dengan style yang berbeda dengan penampilan debat-debat sebelumnya gitu Mas Bin. Ya. Jadi seperti itu, saya lebih cenderung mengamati bahasa tubuh, cara berkomunikasi, cara menyampaikan style dan karakter yang dimiliki oleh masing-masing paslon. Oke. Gus Reza dengan kalau misalkan Anda mengamati, artinya saat ini emosionalnya masih dimiliki oleh paslon 1 ya, terutama mungkin nampak pada diri Mas Yusuf seperti itu ya Pak Haji ya. Terus kemudian kalau boleh saya minta dari nilai dari paslon 1 dan paslon 2, Anda memiliki nilai berapa untuk paslon 1 dan paslon 2, presentasinya berapa kira-kira? Saya harus realistis menilai Mas Bin. Ya. Bahwasanya kedua paslon ini memiliki nilai yang sama. Artinya kalau dinilai antara 1 sampai 10, paslon 1 dan paslon 2 ini sama-sama dapat nilai 8 menurut saya. Jadi imbang menurut saya pada malam hari ini. Jadi seperti itu. Kalau mau bijak sebetulnya tidak seperti itu Pak Haji. Jadi artinya harus berapa persen untuk paslon 1 dan berapa persen untuk paslon 2. Jangan terus kemudian nilainya sama 8 begitu kan enggak nyaman nanti di ya. Coba maju dulu Mas Bin. Maju Mas Bin. Jadi masyarakat juga enggak mau berbeda juga. Iya Mas Bin. Maju Mas Bin. Mas Bin sebetulnya tahu ya posisi saya di mana, kemudian saya ini orang apa kan tahu ya. Jadi seperti itu Mas Bin. Saya hanya bisa menyampaikan bahwasanya kedua paslon ini memiliki nilai yang sama-sama bagus lah. Jadi seperti itu yang bisa saya sampaikan Mas Bin. Yang jelas Bu Ibu juga menunjukkan
percaya dirinya, menunjukkan kemampuan cara berkomunikasi yang selama ini memang saya juga mengamati bagus. Jadi seperti itu, Gus Reza dengan stilnya seperti itu, dan ketenangan Pak Dira juga seperti itu ditunjukkan. Aku ini Mas Yo gimana tetap tenang kayak gini nih, gitu loh. Jadi seperti itu Mas Bin. Baik, terima kasih Pak Haji Al Mansur. Saya akan coba satu kalimat apa namanya pernyataan mungkin dari pengamat politik kita yang juga apa namanya mulai awal debat itu Kang Sauki memang sedikit ada apa ya wawasan yang bisa dijadikan apa namanya catatan bagi masyarakat dan tidak pernah meleset kayaknya. Monggo Kang Sauki, saya mewakili dari masyarakat Banyuwangi 1 TV mungkin kepingin tahu dari hasil debat tadi itu kira-kira kalau ngomong persentase berapa persen nilai daripada perdebatan mereka seperti itu kira-kira bagaimana Kang Sauki? Ya, saya bersyukur saya tidak pada posisi harus mencari nilai aman, Pak Haji. Jadi siapapun bupatinya bagi saya bukan hal yang luar biasa, karena saya sendiri dengan adiknya Pak Haji ini, Mas Wawan, punya agenda tersendiri sebenarnya untuk pemerintahan ke depan. Jadi kami berusaha, Mas Bin, untuk tetap konsisten dengan apa yang kami perjuangkan tentang bagaimana pemerintahan yang bagus dan pemerintahan yang berpihak kepada rakyat, kan seperti itu ya. Karena itu amal yang bisa kita lakukan dalam hidup kita. Kalau Pak Haji kan tidak butuh itu, sudah banyak amal berlebih mungkin seperti itu kan. Kalau saya sama Mas Wawan adik-adiknya Pak Haji ini masih butuh amal di luar itu gitu loh untuk melakukan tabungan akhiratnya seperti itu. Jadi kalau saya mau menilai dari taruhlah tadi malam saya sampaikan itu debat itu kan harus dilihat dari bobot pertanyaan, Mas Bin. Kesesuaian pendapat atas pertanyaan. Jadi ketika membuka pertanyaan dan panelis moderator memberikan pertanyaan, kemudian masing-masing paslon menjawab pertanyaan dan apakah jawabannya itu sesuai dengan pertanyaan, inline bahasa kerennya gitu. Kemudian data dan fakta yang disajikan oleh paslon atas untuk mendukung pernyataannya itu dan kekuatan argumentasi ketika diserang lawan. Kemudian attitude, kalau attitude saya sepakat dengan Pak Haji. Attitude kedua-duanya malah kalau saya bernilai 9. Sikap mereka malam ini 9 daripada sebelumnya. Mereka lebih bagus, lebih siap fight untuk bertarung di ring debat ya. Cuman kalau dari 4 unsur tadi, Mas Bin, saya melihat kalau bobot pertanyaan itu kan sifatnya kan dari panelis ya. Tapi kalau kesesuaian pernyataan beberapa kali masing-masing pasangan ini menjawab kadang tidak sesuai, agak melebar gitu kan. Atau pertanyaan yang diajukan agak offset gitu kan. Terus kalau bicara, jadi tinggal 2, data dan akurasi data dan fakta yang diajukan, juga ini apa itu kekuatan argumentasi. Saya melihat tadi yang sebagaimana Pak Haji sampaikan, gaya Mas Yusuf itu yang kesannya bersemangat. Kalau saya melihatnya dalam debat itu bersemangat harus, kan gitu Pak Haji. Cuman debat itu hanya ada 2, pihak yang ofensif dan pihak yang defensif. Di debat malam ini sangat tampak sekali 01 ofensif, menyerang terus. Dan dengan tai chi-nya, bahasanya Pak Haji, ketenangannya Pak Haji Sugira, kalau dalam bela diri Cina itu kan sikap tenang dalam bela diri itu kan tai chi gitu kan. Ya. Dengan sikap tai chi-nya ini Pak Haji Sugira berusaha untuk defensif gitu. Persoalannya kemudian ada beberapa hal yang di sini ini saya sebenarnya apa ya ini agak miris dengan pernyataannya dari Mas Yusuf sebenarnya Mas. Jadi sebagai warga Banyuwangi saya agak miris ketika disampaikan bahwa beliau akan membangun Banyuwangi yang bebas fee proyek. Jangan sampai Banyuwangi dalam pembangunannya
infrastruktur tidak sesuai karena ada beberapa potongan-potongan fee proyek dan sebagainya. Ini menegaskan bahwa isu fee proyek itu selama ini nyata adanya di pemerintahan Banyuwangi 10 tahun terakhir atau mungkin sebelumnya seperti itu. Nah, ketika itu nyata adanya, apa yang dilakukan Mas Yusuf selama ini seperti itu? Pertanyaan saya itu di situ. Kemudian ada juga pernyataan tentang smart kampung. Saya mendengar bahwa ketika waktu itu kalau tidak salah Bu Rini Sumarni datang untuk peresmian smart kampung di awal itu hanya beberapa yang siap, tapi diklaim 189 kalau tidak salah desa itu semuanya sudah berbasis smart kampung oleh Mas Anas. Saya tidak bicara tentang personal karena paket pemerintahan 10 tahun ini adalah paket dahsyat. Jadi baik buruknya, pahala dan dosanya dua orang ini menanggung. Tidak mungkin ketika suami punya hutang, istrinya enak-enakan, dibuat makan sama-sama gitu kan. Atau istri berhutang, suaminya malah menikah lagi gitu kan. Juga tidak mungkin kan gitu. Ini paket komplit. Artinya ketika ini terjadi, apa yang dilakukan seorang wakil bupati? Apakah dengan bahasa tidak difungsikan? Atau apakah tidak punya kemampuan? Itu kan harus terjelaskan Mas di ruang publik itu. Kalau tidak difungsikan, ini cukup berbahaya juga, karena jangan-jangan nanti Pak Sugirah atau Gus Roja ini nasibnya akan sama, tidak difungsikan. Maka penting malam ini bagi kita, saya pribadi, menilai kualitas kepemimpinan itu dari wawasan. Kalau kita bicara kemampuan, sudah jelas yang punya nilai untuk dinilai integritasnya itu Mas Yusuf. Kalau Neng Ibu belum bisa dinilai integritasnya. Beliau tidak pernah di pemerintahan selama ini. Yang di pemerintahan itu Mas Yusuf. Maka apakah Mas Yusuf itu berintegritas selama ini atau tidak? Silakan pemirsa yang menilai. Tapi dari pernyataan-pernyataan malam ini itu bagi saya miris gitu loh. Dan ironis, pembangunan Banyuwangi yang semalam sudah kita klaim bahwa ini pembangunan sangat hebat, maju pesat dan sebagainya. Ternyata ada keropos-keropos yang itu berbahaya sebenarnya. Terutama kita bicara fee ya, bicara riswah, bicara suap, itu hal yang paling berbahaya dalam pembangunan. Maka ketika ada SPBE tadi itu sebenarnya itu memangkas, tapi nyatanya tetap ada LPSE misalkan, Pak Haji kan gitu kan Pak Haji ya, LPSE. Kalau kita bicara fee proyek, berarti LPSE ini tidak berfungsi. Atau jangan-jangan tetap ada LPSE, tapi fee proyek ini dipecah gitu. Dulu pernah saya menulis status di masing-masing kedua paslon ini, garda depan timnya itu kebanyakan kontraktor. Ada apa ini kan gitu kan? Baik 01, 02 isinya kontraktor semua itu garda depan itu. Bisa dilihat di video-video di share itu. Profitnya kebanyakan kontraktor. Harapan saya di situ ada akademisi yang di depan, gitu loh maksud saya itu. Ada mungkin petani yang di depan. Ini enggak. Sampai menjelang pemilihan ini kontraktor. Bahkan awak media juga jarang. Oke lah, awak media harus netral misalkan Mas ya. Tapi kita tahu kemana arah media ini, media itu. Kita tahu bahwa ada bahasa pers kuning itu sudah dari dulu, kan begitu kan. Nah, jadi kesimpulan saya malam ini, saya tidak bisa menyimpulkan gitu. Silakan. Sebelum nanti ditutup dengan harapan ya, setelah ada banyak penilaian-penilaian. Mungkin Pak Haji Ali Mansur, Pak Haji silakan harapan dari apapun yang menjadi nilai dan perbedaan dari visi-misi tadi itu sebelum kami tinggalkan panjenengan mungkin ada satu harapan untuk proses pilkada ini terkait paslon keduanya. Silakan Pak Haji. Ya, makasih Mas Bin. Harapan Mas Bin, siapapun bupati yang terpilih, baik itu nanti 01 atau 02, itu adalah bupati kita. Jadi tidak ada lagi nanti ini bupatinya 01, ini bupatinya 02. Tentu yang menjadi harapan saya juga harapan masyarakat Banyuwangi kebanyakan, setelah selesai pilkada 9 Desember ini kita kembali guyup, kembali rukun, kita sudah tidak lagi ada sekat permusuhan karena pilkada ini gitu loh. Gak enak gitu loh Mas.
Dek tonggo iki gak enak gitu loh, dek kanca gak enak, dek grup gak enak, ning pegawean ya gak enak gitu loh. Jadi wis ndang selesai, ndang mari, kemudian bupati terpilih ini nanti adalah bupati kita bersama, yang mau tidak mau kita harus menjunjung tinggi bahwasanya proses harus tetap berlangsung seperti itu. Jadi itu, Mas Bin. Oh ya, saya hanya sedikit menambahi apa yang disampaikan oleh Kang Sauki tadi ya. Silakan. Ya memang saya miris juga mendengar di saat bicara masalah di proyek. Berarti sadar atau tidak memang benar terjadi, itu ada gitu loh. Nah ini adalah sesuatu yang harus kita perbaiki ke depannya. Cuma yang menjadi saya miris, kemana aja 10 tahun, karena mendengar membiarkan itu juga suatu kesalahan itu Mas Oki ya. Hati-hati loh Pak Haji, PKB loh ya. Jadi seperti itu. Gitu aja Mas Bin, harapan saya seperti itu. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Matur nuwun Mas Bin. Mas Oki. Terima kasih waktunya. Matur sembah nuwun waktunya Pak Haji Ali Mansur. Sebelum kami tutup, mungkin Kang Sauki 1 kalimat 2 kalimat. Silakan Kang Sauki. Ya. Meski tadi tidak memberikan persentase nilai, tapi paling tidak ada sebuah harapan yang bisa memberikan rasa dingin terhadap semua masyarakat setelah melihat daripada debat publik di stasiun televisi tadi. Silakan. Iya, saya hanya menegaskan apa yang disampaikan Pak Haji Ali Mansur. Saya setuju sekali dengan apa yang beliau sampaikan bahwa selesai pilkada ini, selesai semua lah. Kita rekatkan kembali. Tapi ini konsekuensi dari head to head, Mas. Di mana-mana kalau head to head ya seperti itu. Tinju itu, kita yang hanya nonton di televisi, itu kalau sudah tidak omes sama jagoannya yang diserang atau wasit yang tidak adil, TV bisa dibanting. Kalau Pak Haji bisa begitu. Kalau saya mikir, larang untuk kuning masker gitu kan. Ya seperti itu, head to head itu. Emosi itu kadang tidak terkendali. Jadi harapan saya pribadi, ya mudah-mudahan selesai urusan pilkada ini, selesai semua, kita bisa rekat kembali. Toh mereka yang berebut kursi, kenapa kita yang bercerai-berai kan begitu kan? Ya. Seperti itu. Ya kita tetap mendukung, kita tetap menggunakan hak kita sebagai masyarakat, hak pilih. Dan apa yang terjadi malam ini di debat publik, saya kira itu sudah lebih dari cukup untuk menambah wawasan kita siapa yang harus kita pilih di tanggal 9 Desember hari Rabu nanti. Jangan lupa datang ke TPS. Oke, terima kasih Kang Sauki. Jangan lupa waktunya juga Pak Haji Ali Mansur. Dan saya tinggalkan sekali lagi terima kasih untuk keduanya Kang Sauki dan Pak Haji Ali Mansur. Saya kembali ke studio. Baik pemirsa, itulah tadi tamu kita yang sudah memberikan penyampaian dengan tema hasil daripada debat publik di salah satu stasiun TV tadi. Meski tidak seberapa banyak yang disampaikan, tapi mudah-mudahan nanti memberikan warna kepada masyarakat agar masyarakat tetap sumringah, agar tetap bergairah. Dalam konteks malam ini, ngobrol bengi kali ini, mereka mewakili dari sekian banyak orang masyarakat Banyuwangi, dan itu sudah ada sedikit bagian yang sudah dibahas oleh Pak Haji Ali Mansur dan Kang Sauki, yang notabene adalah memang detail dan getol melihat bagaimana perkembangan kemajuan Banyuwangi. Harapannya kita semuanya agar masyarakat tetap fokus bagaimana melaksanakan proses pilkada atau coblosan 9 Desember 2020 ini berjalan dengan lancar. Itu kesepakatannya, dan siapapun yang akan menjadi pemimpin di Banyuwangi, itulah bupati kita. Proses perjalanan coblosan 9 Desember tetap harus menggunakan prokes yang sudah dijadikan aturan. Terima kasih pemirsa Banyuwangi 1 TV sudah bersama kami. Mohon maaf dengan segala kekurangannya, dan sampai ketemu lagi dalam kesempatan yang lain. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.